All the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with juicy bone. Silence the pianos, and with muffled drum, bring out the coffin. Let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Put creepos round the white necks of the public doves. Let the traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. The stars are not wanted now. Put out everyone. Pick up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. Assalamualaikum semuanya. Good morning or good anytime you watch this. Selamat pagi atau selamat waktu apapun kalian menonton ini. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu puisi yang berjudul Funeral Blues oleh W.H. Auden. But before that we have some learning objectives. Atau sebelum itu kami memiliki beberapa objektif pembelajaran, yaitu yang pertama is to help students identify the figure of speech in the poem, atau untuk membantu siswa-siswa mengidentifikasikan kata kiasan yang ada di puisi. And then to help students define the figure of speech in the poem, atau untuk membantu siswa-siswa mendefinisikan kata kiasan yang ada di puisi. The first thing we will like to talk is about the historical background of this poetry. Hal pertama yang akan kami bahas adalah latar belakang sejarah dari puisi ini yang berjudulkan Funeral Blues dan dibuat oleh W.H. Auden atau W.H. Auden. Puisi ini awal tidak dinamakan langsung sebagai Funeral Blues, tetapi pada awalnya puisi ini dinamakan sebagai Stop All the Clocks dan kemudian diganti menjadi Funeral Blues. Puisi ini pada awalnya muncul di drama yang berjudulkan The Ascent of F6 pada tahun 1936. Seperti karya pada umumnya, puisi ini tidak langsung terkenal, tapi seiring berjalannya waktu, puisi ini semakin menambah popularitasnya sendiri. Dan popularitas tersebut tentu saja akan menghilang. Namun, pada waktu ke waktu, popularitas tersebut diperbaharui dan menjadi terkenal lagi. Dan itu dibantu oleh kemunculan puisi ini di film Four Weddings dan A Funeral pada tahun 1994. Dari kepopularitasnya tersebut, puisi ini mengarahkan popularitasnya kepada karya-karya Auden yang lain. Dan puisi ini menjadi salah satu puisi yang sangat terkenal di negara Inggris. Everything in this world has a structure, including poetry or poem. Semua hal dalam dunia pastinya memiliki struktur, dan itu juga termasuk pada puisi. Poem's basic structure is divided into three parts: stanza, lines, and rhyme. Struktur basic dari puisi dibagi menjadi tiga, yaitu bait, baris, dan sajak. Stanza is the largest part in a poem, or like a paragraph in essay. Stanza adalah bagian terbesar dalam sebuah puisi, atau sebagai paragraf dalam sebuah esai. Lines is the smaller parts inside the stanza, or like a sentence in a paragraph.
Baris adalah bagian yang lebih kecil dalam sebuah puisi, atau seperti kalimat dalam sebuah paragraf. And rhyme is the similarity of sound in the ending of words, atau saja adalah suara yang terdengar sama di bagian akhir kata. In this poem, there is also have 3 of them. The stanza, it has 4. For the lines in each stanza, it has 16 of it. And the rhyme is AABB in each of the stanza. In the overall meaning, this poem tells about a speaker that has lost someone they deeply loved, and they express their emotion of emptiness and despair that follows. Dalam puisi ini, penyair mengungkapkan betapa dalamnya rasa kosong dan putus asa setelah kehilangan seseorang yang sangat mereka cintai. In the opening lines, the speaker wants all noise to stop and the world to pause. This show how it feels as if everything should come to a standstill when someone so essential to them is gone. Di baris-baris pertama, penyair ingin semua suara berhenti dan dunia menjadi diam. Ini menggambarkan sebuah perasaan bahwa segala sesuatu seharusnya terhenti ketika seseorang yang begitu berarti telah tiada. As the poem progresses, the speaker describes how their loved one was their world, guiding them like a compass in life. Seiring puisi berlangsung, penyair menggambarkan bahwa orang yang telah meninggalkannya adalah dunia baginya, dan bagaikan sebuah kompas dalam hidupnya. Now that they are gone, speaker feels that nothing else matters. The world has lost its meaning. Kemudian setelah orang tersebut tiada, penyair merasa bahwa tidak ada lagi yang penting baginya, dan dunia telah kehilangan maknanya. This poem has some themes to be mentioned. Puisi ini memiliki beberapa tema untuk disebutkan. The first theme will be the grief and despair. This poem tells about the intense grief and sorrow the speaker feels after the death of a loved one. Tema yang pertama adalah duka dan keputusasaan. Puisi ini menggambarkan duka dan kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh penyair setelah kehilangan seseorang yang dicintainya. And then another central theme is love. The speaker's reaction to the loss shows the depth of their connection to the deceased. Tema penting yang lainnya adalah cinta. Reaksi penyair terhadap seseorang yang membuatnya merasa kehilangan menunjukkan betapa dalamnya keterkaitannya terhadap orang yang telah pergi. And then we have figures of speech. Figures of speech are creative language techniques used to make writing or speaking more expressive and interesting. Majas atau kata kiasan adalah teknik bahasa yang digunakan untuk membuat tulisan atau ucapan menjadi lebih ekspresif dan menarik. We have 5 basic figures of speech that is needed to know. The first one is simile. A simile is a figure of speech that compares two different things using the words like or as to show similarities between them. Simile atau perumpamaan adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata seperti atau bagai untuk menunjukkan kesamaannya. And then we have metaphor. A metaphor is a figure of speech that describes one thing as if it were another, without using like or as. It directly equates two things to show their similarities. For example, time is a thief.
Metafora adalah majas yang menggambarkan sesuatu seolah-olah itu adalah hal lain tanpa menggunakan seperti atau bagai. Metafora secara langsung menyamakan dua hal untuk menunjukkan kesamaannya. Contohnya adalah waktu adalah pencuri. Okay, so these are the figure of speech of the first stanza. The first one is stop all the clocks, cut off the telephone. So the figure of speech that is used is hyperbole. What is hyperbole? In a simple way, hyperbole is used to exaggerate thing. Jadi hyperbole ini digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu. The meaning of that line is the speaker wants time and communication to stop, showing a strong desire for the world to pause because of their deep sadness over the loss. Jadi, speaker atau pembicara ingin waktu dan komunikasi itu berhenti. Hal ini menunjukkan kesedihan yang mendalam akan kehilangan seorang yang dia cintai. The second one is silence the pianos and with muffled drum. So the figure of speech that is used is auditory imagery. What is auditory imagery? Auditory imagery is when words describe sound, so the reader can imagine hearing the sound. Jadi auditory imagery ini digunakan untuk mendeskripsikan suara agar pembaca dapat mengimajinasikannya. The word silence and drum create an auditory atmosphere of a solemn funeral. Jadi kata silence atau senyap dan juga drum digunakan untuk membuat atmosfer pemakaman. Next is the figure of speech in the second stanza. The first one is let aeroplanes circle moaning overhead. The figure of speech that is used is personification. What is personification? In a simple way, personification is when object is described as if it is a human. Jadi personifikasi ini digunakan untuk membuat objek mempunyai karakteristik manusia. The airplanes are described as moaning like people in sadness. Jadi pesawatnya itu dideskripsikan sebagai moaning atau merintih, seperti seseorang yang berada dalam kesedihan. The next one is scribbling on the sky the message he is dead. So the figure of speech that is used is hyperbole. Imagining the message written across the sky is an exaggeration of the speaker's wish for everyone to know about the dead. Jadi pesan yang seolah-olah tuh tertulis di langit menandakan bahwa sang pembicara itu ingin semua orang tahu akan kematian sang kekasihnya. The second figure of speech is personification again. The word scribbling in that line means to announce people. Jadi scribbling ini di dalam bahasa Indonesia adalah mencoret-coret. Jadi gunanya kata tersebut adalah untuk memberitahukan ke semua orang, untuk menandakan bahwa speaker ingin memberitahukan semua orang akan kematian sang kekasihnya. Next is the figure of speech in the third stanza. The first one is he was my north, my south, my east and west. The figure of speech that is used is metaphor. What is metaphor? Metaphor is the comparison of two things to create a deeper meaning. Jadi, metaphor atau metafora ini digunakan untuk membandingkan dua hal untuk menciptakan makna yang lebih mendalam. So, the speaker compares the loved one to the four directions to emphasize that this person is her only directions in life. Jadi, sang pembicara membandingkan orang yang dicintainya dengan 4 arah. Hal ini menandakan bahwa dia adalah satu-satunya tujuan hidup dari sang pembicara itu tersebut. The next one is my working week and my Sunday rest. The figure of speech that is used